Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini aku mau berbagi informasi seputar rohani Islam yang ada di SMA Negeri 1 Sumber. Simak informasinya ya. Apa sih Rohis itu? Rohani Islam atau Rohis adalah sebuah organisasi yang berperan dalam memperdalam dan memperkuat ajaran Islam. Rohis biasanya dikemas dalam bentuk ekstrakurikuler di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Lalu, apa sih fungsi Rohis? Fungsi Rohis adalah forum, pengajaran, dakwah, dan berbagai pengetahuan Islam. Kegiatan Rohis berfungsi sebagai wadah untuk memperdalam pengetahuan ajaran Islam serta berbagai sarana untuk mengaktualisasikan ajaran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana sih sejarah berdirinya Rohis? Rohis berdiri sejak akhir tahun 1980, berawal dari sebuah upaya dan keinginan untuk memberikan solusi kepada para pelajar muslim untuk menambah wawasan Islam. Karena jam pelajaran di sekolah sangat terbatas, sehingga Rohis hadir sebagai wadah memperdalam ilmu agama Islam. Apa sih tujuan dibentuknya Rohis? Tujuan dibentuknya Rohis yaitu untuk membentuk kepribadian siswa yang islami, serta untuk menambah wawasan keilmuan yang berkaitan dengan agama, khususnya dalam hal ibadah, akidah, dan akhlak. Bagaimana sih struktur organisasi Rohis di SMA Negeri 1 Sumber? Rohis di SMA Negeri 1 Sumber memiliki struktur yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta koordinator divisi yang berbeda antara ikhwan dan akhwat. Rohani Islam di SMA Negeri 1 Sumber memiliki 5 divisi, antara lain Divisi Peringatan Hari Besar Islam atau yang dikenal dengan PHBI, Divisi Syiar dan Dakwah, Divisi Jurnalistik, Divisi Tahmir, dan Divisi Humas. PHBI bertugas untuk menyiapkan segala peringatan Hari Besar Islam seperti Maulid Nabi, Tahun Baru Islam, Tablik Akbar, dan lain sebagainya. Sedangkan Divisi Syiar dan Dakwah atau yang dikenal sebagai Syidak bertugas untuk menyiarkan dan mendakwahkan ajaran Islam di SMA Negeri 1 Sumber. Seperti namanya, Divisi Jurnalistik bertugas untuk mendokumentasikan dan mempublikasikan segala kegiatan atau informasi seputar Rohis SMA Negeri 1 Sumber. Divisi Tahmir bertugas untuk mengurusi segala keperluan masjid. Dan yang terakhir, Divisi Humas bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat SMA Negeri 1 Sumber maupun masyarakat luar mengenai segala kegiatan Rohis yang akan dilaksanakan. Setiap divisi di Rohis memiliki ketua dan wakil ketua, baik ikhwan maupun akhwat. Setiap divisi juga memiliki beberapa anggota yang siap bekerja sama untuk menyukseskan program kerja masing-masing divisi. Apa saja ya kegiatan yang ada di Rohis SMA Negeri 1 Sumber? Rohis di SMA Negeri 1 Sumber memiliki beberapa kegiatan rutin, baik yang dilaksanakan setiap minggu maupun setiap bulan. Kegiatan rutin yang dilakukan setiap minggu antara lain yaitu kajian rutin setiap hari Sabtu. Kegiatan ini dimulai pukul 8 pagi. Agenda kegiatannya yaitu kajian tafsir Al-Quran dan kajian kitab kuning. Selain kajian rutin,
Setiap hari Senin juga Rohis SMA Negeri 1 Sumber mengadakan kegiatan baca tulis Al-Quran. Kegiatan ini dilakukan setelah pulang sekolah. Adapun kegiatan rutin bulanan yang biasa dilakukan, antara lain bersih-bersih masjid, khataman bulanan, evaluasi, juga kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat lainnya. Sekarang, mari kita bedah logo Rohani Islam SMA Negeri 1 Sumber. Yang pertama dan yang paling mencolok, terdapat gambar masjid. Mengapa masjid? Singkatnya, karena kegiatan Rohani Islam berpusat di dalam masjid. Maka, dalam logo ini, kami lebih mengedepankan hakikat masjid sebagai identitas Rohis. Di dalam gambar masjid, terdapat 3 unsur makna yang terkandung. Yang pertama, terdapat kubah dan lafaz Allah, serta bangunan masjid, tempat kita bernaung juga menuntut ilmu dunia dan akhirat, yang sejatinya sebagai jalan untuk bertemu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terdapat menara. Diharapkan para aktivis Rohis memiliki kekokohan dalam iman, kemantapan dalam mengemban amanah, serta kekuatan dalam dakwah, dan harapan-harapan yang menjulang tinggi laksana menara. Dan yang ketiga, terdapat persegi panjang bertuliskan Semanis atau SMA Negeri 1 Sumber. Setelah memiliki semuanya, maka para aktivis Rohis diharapkan dapat membaur, berperan aktif, serta berguna bagi orang lain, khususnya dalam ruang lingkup SMA Negeri 1 Sumber. Logo ini didominasi warna hijau yang melambangkan keasrian, kesejukan, dan keindahan. Lambang-lambang itu diikat oleh lingkaran yang memaknai bahwa aktivis Rohis berada dalam lingkaran ukhuwah yang tak terputuskan dan tak berujung. Lalu diikat oleh 2 kunci, yaitu ketauhidan dan kalimat syahadat. Maka diharapkan para aktivis Rohis mampu menjalin ukhuwah Islamiyah serta memiliki kepribadian yang dapat membuat lingkungan sekitarnya damai, nyaman, indah, dan sejahtera, serta dapat memberikan perilaku positif kepada sesamanya dan bermanfaat bagi orang banyak. Amin ya Rabbal Alamin. By the way, Rohis juga punya seragam loh, yang desainnya berbeda di tiap angkatan. Biasanya, kemeja koko untuk laki-laki dan gamis untuk perempuan. Apa ya keistimewaan ekstrakurikuler Rohis dibanding ekstrakurikuler lainnya? Menurutku, Rohis adalah ekstrakurikuler yang lengkap. Karena di samping kita mendapatkan ilmu keorganisasian, teman, dan juga hal yang didapat dari ekstrakurikuler pada umumnya, di Rohis kita juga mendapatkan bekal ilmu agama yang tentu tidak diprioritaskan di ekstrakurikuler lain. Sesuai fungsinya, Rohis juga mewadahi sejumlah prestasi anggotanya, dimulai dari tingkat sekolah menengah atas sampai ke tingkat provinsi, meliputi juara MTQ Putra, kaligrafi putri, juara umum pentas PAI, sampai mewakili Kabupaten Cirebon di ajang MTQ se-Jawa Barat. Kenapa harus ikut Rohis? Karena jam pelajaran agama Islam di sekolah itu sangat kurang bila dibandingkan dengan kebutuhan kita akan ilmu agama. Oleh karena itu, Rohis hadir sebagai solusi yang sebaiknya diikuti oleh setiap siswa dan siswi di sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Rohis juga turut serta dalam bela negara karena mengajarkan ilmu agama yang sesuai dengan pengamalan Pancasila, khususnya sila pertama, serta berperan aktif dalam mengembangkan minat dan bakat anak bangsa yang terkait dengan seni dan ilmu agama Islam. Rohis juga berperan aktif dalam mencetak generasi penerus yang berakhlakul karimah dan memiliki tanggung jawab tinggi. Lalu, apa sih Kak manfaat mengikuti Rohis? Rohis itu mengajak kepada kebaikan dengan agenda-agenda yang bermanfaat. Rohis bukan sekedar ekskul biasa, lebih dari itu, Rohis adalah satu-satunya organisasi yang komplit dan menyeluruh. Ilmu dunia dan juga ilmu akhirat dapat ditemukan di sini.
Rohis juga berfungsi sebagai media pengajaran cara berorganisasi, bekerja sama dengan tim, dan pendewasaan diri, karena dituntut untuk mengutamakan kepentingan kelompok atau jemaah di atas kepentingan pribadi. Bagaimana? Tertarik mengikuti organisasi Rohis? Di Rohis, kita belajar banyak hal mengenai ilmu agama juga ilmu organisasi. Selain itu, kita juga akan mendapat keluarga baru di dalamnya. Oke, sekian informasi yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.